Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Pada video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan penjelajahan samudra, faktor-faktor terjadinya penjelajahan samudra, kemudian pendudukan Spanyol di Indonesia, pendudukan Portugis di Indonesia. Nah, untuk video kali ini melanjutkan yaitu pendudukan VOC di Indonesia. Masa penjajahan VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. VOC mempunyai hak oktroi atau hak istimewa. Kebijakan VOC di negara jajahan antara lain monopoli, ekstirpasi, pelayaran hongi, strategi divide et impera atau politik adu domba. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Penyebabnya karena adanya korupsi, biaya kepegawaian semakin besar, banyak pengeluaran dana untuk perang, persaingan dengan kongsi dagang lain. Nah, ini Gubernur Jenderal dari VOC. Ini Gubernur Jenderal yang pertama. Ini bernama Peter Both. Nah, kebijakannya membangun markas besar VOC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, mengusir Spanyol dari Tidore. Meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC mula-mula di Banten, kemudian di Jayakarta. Nah, ini tokoh gubernur jenderal yang paling terkenal di VOC, ini J.P. Kun, Jan Peter Sun Kun. Kebijakannya adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Mengusir orang Inggris di Pulau Rune yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, kemudian menerapkan kebijakan ekstirpasi. Kebijakan ekstirpasi ini bertujuan untuk menstabilkan harga rempah-rempah. Jadi dengan cara menebang kelebihan jumlah pohon rempah-rempah agar harganya tetap stabil walaupun produksinya melimpah. Nah, kemudian pada tahun 1795 Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pemerintah Prancis akhirnya mengirim Herman William Daendels, ini tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan yang paling terkenal dari Daendels ini adalah membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Ini rutenya ya, dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut.
Kemudian pada tanggal 18 Septembernya 1811, Johnson menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi menyerahnya Hindia Belanda kepada Inggris. Dan akhirnya Indonesia pun dikuasai atau diduduki oleh Inggris. Nah, Gubernur Jenderal yang diutus oleh Inggris yaitu Raffles, Thomas Stafford Raffles. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811. Ditandai dengan kapitulasi Tuntang ya. Beberapa kebijakannya adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial, menetapkan sistem sewa tanah atau yang disebut dengan land rent, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Pemerintah Raffles ini berakhir pada tahun 1816 dan digantikan oleh John Vendel. Nah, ini Konvensi London tahun 1814 berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Ini salah satu buku karangan dari Raffles ya, selama memerintah di Nusantara, diberi judul The History of Java. Nah, kemudian setelah Nusantara kembali ke Belanda lagi, dikuasai oleh Belanda lagi, Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal. Nah, untuk materi ini, untuk pertemuan selanjutnya ya, anak-anak, ya. Nah, sebelum Ibu tutup untuk materi ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Cukup sekian. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.